kita bukan melawan darah dan daging. Shalom, kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema peperangan rohani. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang pertama, ayat 17 dan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang peperangan rohani. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan kepada kita demikian bahwa karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas bahwa peperangan rohani yang kita maksudkan bukanlah peperangan secara physically, bukanlah peperangan secara jasmani, tetapi peperangan secara rohani, atau peperangan melawan roh-roh jahat dalam manifestasinya. Peperangan melawan penghulu-penghulu di udara, peperangan melawan segala macam kuasa setan dalam bentuk apapun. Itulah peperangan rohani yang dimaksudkan, yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, dalam konteks apa yang dialami oleh Elia, sebagaimana kita melihat di dalam pasal yang ke-17, ketika Elia kemudian berkata bahwa hujan tidak akan turun sebelum itu kukatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang 1 pasal 18 tadi kita mendapati bahwa ternyata bahwa sepanjang Elia mengatakan bahwa hujan tidak turun, kita mencatat kurang lebih 3,5 tahun, ternyata hujan benar-benar tidak turun. Sampai kemudian firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sepanjang kisah ini, kita mendapati menarik saudara bahwa ternyata ketika Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, memproklamirkan bahwa Tuhan tidak akan turun sebelum kukatakan, di satu sisi Ahab sebagai raja Israel, sebagai panutan bangsa Israel, ternyata dia tetap ada dalam pengaruh, dia tetap ada di dalam kendali istrinya, yang lalu kita sudah simak bahwa Isabel itu adalah raja, anak dari seorang raja dari Sidon, yaitu orang kafir, orang yang menyembah Baal, namanya juga Baal. Ternyata Ahab tidak mengubah pola hidupnya, tetapi dia tetap hidup di dalam apa? Hidup di dalam menyembah Baal. Kenapa demikian? Karena ternyata Baal yang mereka sembah itu diyakini sebagai dewa hujan, bahkan dewa kesuburan. Sekali lagi saya bilang, menarik bahwa ketika Elia berkata hujan tidak akan turun sebelum kukatakan, Ahab bersama dengan kroni-kroninya, bersama dengan nabi-nabi palsu yang bersama dengan dia, ternyata mereka tetap menyembah dewa Baal yang diyakini oleh para penyembah Baal bahwa Baal itu adalah dewa hujan, bahkan dewa kesuburan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa ternyata kuasa Tuhan, saya istilahkan, sudah menang 1-0.
Kenapa? Dewa kesuburan bahkan dewa hujan yang mereka sembah ternyata tidak mampu menurunkan jangankan hujan. Alkitab berkata sepanjang waktu itu hujan bahkan embun tidak ada di tempat itu. Negeri itu dilanda dengan kekeringan. Ini sangat kontradiksi dengan dewa yang mereka sembah sebagai dewa kesuburan, sebagai dewa hujan. Sumber hujan, sumber air yang mereka harapkan ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan mereka. Tetapi meskipun demikian, hati Ahab dibutakan, mata rohaninya dibutakan, sehingga dia tidak mengubah cara pandangnya. Dia tetap menyembah kepada Baal itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang 17 yang kita sudah baca tadi, waktu dia mulai berjumpa dengan Elia, ketika dia datang menampakkan diri, dia berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Dan ini sistem konfrontasi yang dilakukan oleh Elia dalam ayat 18 dan berkata, jawabnya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti Baal." Ketidakmampuan dewa hujan, dewa kesuburan memberikan setetes air pun selama kurang lebih 3,5 tahun ternyata tidak menyadarkan Raja Ahab, tetapi yang terjadi justru dia mempersalahkan Elia. Sehingga perjumpaan pertama kali yang dia lakukan adalah dia membentengi dirinya. Dia tidak mau dipersalahkan. Dalam ilmu psikologi kita mengenal namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Sehingga dia mencoba sedemikian rupa ingin menumpahkan seluruh kesalahan kepada Elia. Padahal dia adalah seorang raja. Harusnya segala sesuatu yang terjadi di wilayah itu sebagai seorang pemimpin, dia yang paling bertanggung jawab. Tapi dia melepas tanggung jawab dan mencoba mempersalahkan Elia. Tapi Elia berkata, "Bukan aku yang menyebabkan, tetapi engkaulah dan kaum keluargamu yang berbalik menjadi penyembah Baal." Di sini kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam peperangan rohani 1-0. Kenapa? Karena kuasa Tuhan membuktikan sanggup menahan hujan. Bahkan embun tidak turun. Embun tidak ada pada waktu itu. Ahab, Isabel tidak berdaya dengan dewa-dewa mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, pertarungan yang kedua kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat pembacaan yang akan kita lihat berikutnya. Pada ayat berikutnya kita mendapati bahwa bagaimana kemudian Elia menantang Nabi-Nabi Baal untuk mereka naik ke atas bukit Karmel, untuk mereka kemudian bertanding mempersembahkan korban. Nabi-Nabi Baal ini mempersembahkan korban kepada dewa Baal mereka, sedangkan Elia mempersembahkan korban kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Dan ternyata Alkitab mencatat bahwa ketika dewa-dewa Baal ini berusaha dengan segala macam cara, bahkan mereka sampai melukai diri mereka, meminta supaya api turun membakar korbannya. Ternyata jangankan api, nyala sedikit pun tidak ada. Lalu kemudian Elia yang maju, Elia yang kemudian mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga kalau kita nanti membaca dikatakan bukan cuma korban bakaran yang terbakar, tapi bahkan batu-batu yang menjadi bahan baku penyusun mezbah itu juga dibakar habis oleh api yang turun dari langit. Inilah peperangan rohani yang kedua yang kita melihat bagaimana sekali lagi Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan rahasianya, bahwa ketika Tuhan hadir tidak ada satu kuasa pun yang sanggup bertahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sekali lagi tentang peperangan rohani ini. Dan saya ingin kita melihat apa rahasianya. Kenapa Elia bisa menang di dalam peperangan rohani ini? Mengapa Elia bisa memperoleh kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa? Sebelum kita masuk di sana, ada satu yang menarik yang barangkali menimbulkan sebuah pertanyaan, bahwa kenapa ketika Raja Ahab, kenapa ketika Isabel bersama dengan Ahab menyembah Baal, lalu kemudian Elia berdoa, kenapa Elia tidak meminta untuk menurunkan bala bencana, menurunkan penyakit sampar, atau mungkin
menurunkan tula atau meminta tula seperti yang diturunkan Tuhan lewat Nabi Musa kepada orang-orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Kenapa yang diminta oleh Elia adalah supaya hujan tidak turun? Ini kalau saya istilahkan sebuah sistem peperangan yang langsung menusuk kepada mata, langsung menusuk kepada jantung, langsung menusuk kepada sasaran. Elia ingin membuktikan langsung bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kuasa Baal itu. Kalau mereka disebut sebagai dewa hujan, dewa kesuburan, Elia seakan-akan berkata, mari kita buktikan apakah betul dewamu adalah dewa hujan, adalah dewa kesuburan yang sanggup memberikan hujan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kenapa Elia bukan meminta tula yang lain, tapi justru meminta hujan tidak turun. Ini karena sekali lagi demonstrasi kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih hebat dari kuasa jahat, dari kuasa iblis, kuasa setan dalam manifestasi apapun. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau kita meyakini Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat, kalau kita meyakini bahwa kita menyembah Tuhan yang luar biasa, kita meyakini posisi rohani kita, stature kita hari ini, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan itu akan terus menjadi bagian kita. Apa rahasianya? Sehingga Elia sekali lagi kembali berkemenangan di dalam peperangan rohani yang kedua yang terjadi di Bukit Karmel. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Dalam ayat yang ke-30 kata firman Tuhan demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika para nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 itu mencoba mendemonstrasikan kuasa kegelapan dengan berteriak-teriak, dengan melompat-lompat, menari-nari dengan segala macam ekspresi, bahkan melukai-lukai dirinya, karena salah satu yang kadang-kadang dianggap oleh mereka sebagai korban yang paling berkenan kepada kuasa kegelapan adalah ketika ada darah yang tercurah. Mereka mencoba melukai diri mereka untuk mencoba mengundang, memancing hadirnya kuasa Baal itu. Tetapi ternyata sampai tengah hari Alkitab berkata tidak ada reaksi. Sampai Elia kemudian mulai mengejek, jangan-jangan dia lagi tidur. Dan tiba giliran Elia ketika dia maju. Dia membongkar mesbah-mesbah itu dan dia mulai memperbaiki kembali. Dan ayat 30 dikatakan dia berkata kepada orang-orang Israel, datanglah dekat kepadaku, mendekatlah kepadaku. Menarik saudara yang dikasihi Tuhan, kata datanglah dekat kepadaku atau mendekatlah kepadaku, ternyata saya melihat di dalam naskah Ibrani, kata itu ditulis dengan kata naugas. Naugas. Kenapa saya katakan ini menarik? Kata naugas ini, ternyata kata ini seringkali digunakan dalam dua konteks di dalam Alkitab. Konteks yang pertama, itu seringkali digunakan dalam hubungan antara suami dan istri. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kedekatan antara suami dan istri. Dan yang kedua, dalam konteks yang seringkali dihubungkan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan, yang kelak nanti akan terjadi yang kita kenal dengan istilah pernikahan anak domba Allah. Memang bukan pernikahan secara fisik, tapi itu bicara tentang hubungan, bicara tentang intimasi, bicara tentang keintiman, bicara tentang kesatuan hati, bicara tentang penerimaan apa adanya, bicara tentang pengampunan, bicara tentang kerjasama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dua insan, laki-laki dan perempuan saling mencintai, maka seringkali mereka melupakan segala yang menjadi kekurangan. Saya kalau mengkonseling pasangan yang akan menikah, biasanya yang saya tanya terlebih dahulu adalah, coba sebutkan kekurangan-kekurangan calon suamimu atau calon istrimu.
Dan dari banyak pengalaman saya mengkonseling calon pasangan, rata-rata sulit mereka untuk mengungkapkan kekurangan. Di samping mungkin karena dia sungkan, dia coba tutup-tutupi kepada calon pasangan yang ada di sampingnya. Tetapi satu hal bahwa memang secara psikologis, orang yang jatuh hati, orang jatuh cinta, itu kadang-kadang melupakan hal yang buruk. Yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan, yang dilihat adalah kelebihan-kelebihan. Berbeda kalau dia nanti sudah menikah. Begitu sudah nikah, sudah bersama, kadang-kadang lebih banyak kekurangannya. Begitu disuruh catat, coba catat apa yang menjadi kelebihan. Justru dia sulit untuk menemukan kelebihan. Tapi kalau disuruh catat kekurangannya, wow, rasanya kertas tidak cukup untuk menampung kekurangan-kekurangan pasangannya. Nah, dalam konteks ini sekali lagi kata naugas ini seringkali dikaitkan dengan keintiman, kedekatan antara suami dan istri. Ketika suami dan istri dekat, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi hal-hal lain yang dapat memisahkan mereka. Dan ketika Elia berkata kepada orang Israel, datanglah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Dia bangun keintiman. Dia lupakan bagaimana orang Israel yang tadinya banyak yang ikut menyembah berhala, banyak yang meninggalkan Tuhan. Dia ampuni, ada roh pengampunan di sana. Dan dia mulai mengajak mereka. Bukan berarti Elia tidak sanggup untuk bekerja sendiri memperbaiki mezbah, tetapi ada kerjasama yang baik di sana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mau menang dalam peperangan rohani, mau menang menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Naugas, bangunlah intimasi dengan Tuhan. Bangunlah kerjasama dengan sesama. Mulailah memiliki prinsip menerima satu dengan yang lain. Terlepas dari segala kekurangan dan kekurangan, tapi mari kita mulai membiasakan diri untuk bisa mengampuni. Saya pernah mendengar ada yang berkata begini, saya ampuni kesalahan, tapi saya tidak akan melupakan. Nah, ini nggak benar. Yang namanya mengampuni berarti melupakan. Kalau masih diungkit-ungkit itu berarti belum mengampuni secara 100%. Pengampunan sekali lagi adalah melupakan segala kelana. Sehingga Elia ketika dia menghadapi peperangan ini, dia bangun kerjasama. Dia tunjukkan bahwa ketika ada intimasi, maka ada kemenangan di sana. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Hari-hari ini kita tidak bisa berkata saya yang paling hebat. Tidak bisa kita berkata gereja saya yang paling hebat, pelayanan saya yang paling hebat, pengetahuan saya yang paling hebat. Tapi hari ini yang kita butuhkan adalah intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan intimasi dengan sesama, kerjasama dengan sesama. Ada kedekatan yang luar biasa, ada kasih yang mengalir. Sehingga saya percaya dengan ada kesatuan, ada keintiman seperti itu, ketika kuasa si jahat menyerang dalam manifestasi apapun, kita bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ayat 31 dalam pasal 18. Ketika Elia mengambil 12 batu menurut jumlah, saya ulang, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau bernama Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi saya katakan bahwa ada intimasi, ada keintiman. Yang kedua adalah ketika menghadapi peperangan ini, Elia mengambil suatu langkah yang saya sebut dengan tindakan profetis. Tindakan profetis yang memberikan sebuah pesan yang esensi bahwa Israel, sekali lagi, Israel adalah tentara Allah. Israel adalah pejuang Allah. Artinya Allah sendiri yang bertindak. Ini pesan profetis yang ingin mengingatkan, yang ingin mendemonstrasikan, mendeklarasikan bahwa janji Tuhan kepada Israel yang terdiri dari 12 suku, bahwa Israel itu adalah pemenang, Israel itu adalah tentara Allah sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa melawan ketika Israel itu ada di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, poin yang kedua saya ingin sampaikan bahwa berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Mau menang dalam peperangan rohani, mari berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan, bukan kepada kekuatan kita. Tidak cukup dengan kita bisa bekerja sama,
Tidak cukup dengan kita membangun hubungan satu dengan yang lain, tetapi hal yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah kita berserah kepada kedaulatan Tuhan. Alkitab berkata kita boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menjadi penentu. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Elia mengambil suatu tindakan profetis dengan dia mengungkapkan, sekali lagi saya baca ayatnya, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub firman itu, firman Tuhan datang kepada Yakub, engkau akan bernama Israel. Sekali lagi, ini tindakan profetis bahwa kemenangan itu pasti terjadi karena keturunan Israel, keturunan Yakub adalah tentara Allah. Kalau kita ingat dalam Kejadian pasal 32, ketika Yakub bergumul dengan Allah sampai fajar menyingsing, Yakub tidak melepaskan diri, dan orang yang bergumul dengan dia adalah Allah sendiri yang menampakkan diri, yang dikenal dengan istilah teofani. Dia berkata bahwa lepaskanlah aku. Tapi dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan di sana dicatat bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan dia menang. Jangankan melawan 450 Baal, jangankan melawan kuasa-kuasa roh jahat yang hari ini terus mengintimidasi banyak orang, jangankan roh intimidasi, roh maut yang hari ini sedang ditebarkan oleh corona. Bahkan Yakub sendiri, Israel sendiri berhadapan dengan Tuhan, dia tidak mau menyerah. Mentalitas ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan hari-hari ini, menghadapi sekali lagi kuasa si jahat dalam manifestasi apapun. Jangan pernah takut, karena Tuhan beserta kita. Ada kedaulatan Tuhan yang terjadi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita lebih rohani daripada yang lain, tetapi ada kedaulatan Allah yang terjadi. Meskipun demikian, saya mau sampaikan bahwa tidak perlu kita overacting. Nanti di periode berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana kemudian Elia mengambil suatu sikap yang salah, overacting, dan kita akan lihat nanti apa dampak yang terjadi. Tidak perlu kita overacting, tidak perlu kita gagah-gagahan sampai bikin kartu nama, bikin spanduk, tulis di baju, melayani pengusiran setan, melayani pengusiran roh jahat. Itu kesombongan rohani. Nggak perlu. Bahkan nggak usah cari-cari setan di kuburan, nggak usah cari-cari setan di pohon-pohon beringin. Oh, di sana ada setan, mari kita pergi tunjukkan, kita demonstrasikan kuasa Tuhan. Itu buang-buang energi. Karena sebelum dia dimasukkan dalam jurang maut, setan itu masih akan ada di dalam dunia ini. Ketika kita usir di sebuah tempat, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Ketika kita usir, dia akan pindah ke tempat yang lain. Begitu terus sampai kemudian Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, dia dimasukkan di dalam jurang itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang kerjaannya pergi cari setan di mana-mana, saya mau beritahu, itu buang-buang energi. Yang terpenting adalah kita tahu kuasa Tuhan jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Ketika dia mencoba menyerang kita, maka usir dalam nama Yesus. Ketika dia mengganggu rumah-rumah orang-orang percaya, kita usir dalam nama Yesus. Tapi tidak perlu kita pergi cari-cari. Tidak perlu kita, ada di daerah tertentu mau datang tancapkan pedang roh supaya setannya lari. Saya takutnya kalau Anda pergi di sebuah daerah, tancapkan pedang roh, setannya lari dan dia datang ke rumahmu, matilah kau. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi jangan buang-buang energi. Yang paling terpenting, stature kita, posisi rohani kita, kita tahu kita adalah anak-anak Allah dan kuasa itu ada dalam diri kita, sehingga kita dimampukan ketika kuasa si jahat dalam bentuk apapun, manifestasi apapun mencoba melancarkan segala tipu dayanya, kita diberikan kepekaan untuk bisa melihat ini adalah trik dari si jahat, sehingga kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika Elia menghadapi hal seperti itu, sekali lagi dia berserah penuh pada kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ke-36 di sana berkata demikian, pasal 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pertama sekali lagi, kunci kenapa Elia bisa berkemenangan dalam peperangan rohani melawan kuasa Baal itu. Pertama karena keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan sesama, kerjasama yang baik dengan orang-orang Israel. Yang kedua, berserah pada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan yang sudah menolong dia di waktu yang lampau, pada masa kini, pada masa yang akan datang, dia terus akan menjadi penolong dia. Dan yang ketiga adalah Elia bertindak akurat sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dia katakan begini, di bagian B-nya dikatakan begini, biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Kulah, perhatikan, aku melakukan segala perkara ini. Sebetulnya ada dua hal yang ditekankan di ayat itu, bahwa semua orang akan mengenal Tuhan, semua orang akan memuliakan Tuhan. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Elia bertindak akurat sesuai firman Tuhan, karena dia berkata, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Apa yang dia lakukan? Tuhanlah yang datang berfirman kepada dia, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Raja Ahab. Tuhanlah yang berfirman kepada dia bagaimana yang harus dia lakukan, seperti apa teknis yang dia akan kerjakan di atas bukit Karmel itu. Sehingga dia katakan sekali lagi, semua yang kulakukan ini atas firman-Mu, bukan idenya, bukan semata-mata kreativitasnya, bukan semata-mata gagah-gagahan, bukan semata-mata sok jago, bukan semata-mata show power, overacting, tapi semua yang dia lakukan, dia berkata atas firman-Mu. Bertindak akurat dengan firman Tuhan itu akan menentukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan ketika Tuhan memakai Anda, Tuhan memakai kita, lalu kita mulai berkata, wah, kalau bukan karena saya, maka kemudian kita mulai bikin kartu nama. Kalau ada setan-setan, undanglah saya. Kalau ada roh jahat, panggillah saya. Ingat, setiap kita orang percaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengusir roh jahat. Kuasa nama Yesus itu sangat berkuasa. Saya percaya ketika nama Yesus diucapkan, nama Yesus dideklarasikan dengan benar, maka tidak ada satupun kuasa yang tahan. Perhatikan di awal tadi, kira-kira apakah kira-kira Nabi Baal ini mampu mendatangkan api atau tidak? Saya percaya bahwa sebetulnya mereka sanggup mendatangkan api. Itu sebabnya dia terima tantangan itu. Tidak mungkin dia terima kalau mereka tidak pernah lakukan. Artinya setan pun bisa mendemonstrasikan kuasanya. Tetapi disinilah kita melihat bahwa sehebat apapun setan, ketika ada hadirat Tuhan, semua kuasa jahat itu tidak berdaya. Dan Elia tahu itu. Itulah sebabnya awal pertama dia bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Semua yang dia lakukan sekali lagi berdasarkan tuntunan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Sebab kalau tidak, dia bisa berakhir dalam sebuah kekalahan. Dia bisa dipermalukan seandainya itu cuma ide dia. Tapi sekali lagi karena Tuhan yang meminta dia, sebuah keyakinan penuh bahwa ketika hadirat Tuhan dinyatakan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup. Tidak ada satu manifestasi posisi jahat pun yang sanggup mengalahkan kita. Sebab itu peperangan rohani hari-hari ini terus terjadi dalam kehidupan. Peperangan rohani melawan segala tipu daya si jahat, melawan segala rancangan si jahat dalam bentuk apapun. Termasuk sekali lagi yang saya sampaikan hari-hari ini, bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi satu intimidasi yang ditebar oleh kuasa si jahat, yaitu roh maut, roh kematian. Lewat apa? Lewat COVID-19. Ya, orang mulai ketakutan berlebihan. Dan akibatnya apa? Banyak yang kemudian menjalani hidup ini tidak lagi normal. Menjalani hidup ini dengan cara-cara yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu percayalah, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan kita lihat kalau kita membaca ayat 38, hasilnya adalah, lalu turunlah api turun menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang ada dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan
Dialah Allah. Inilah puncaknya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, kemenangan yang terjadi yang kita raih, jangan pernah lupa bahwa puncaknya harus Tuhan yang dipermuliakan, harus Tuhan yang ditinggikan, harus Tuhan yang dikenal orang. Segala sesuatu yang terjadi bukan untuk memperbesar nama kita, tetapi untuk memperbesar nama Tuhan. Yohanes 3:30 berkata, biarlah aku makin kecil dan Dia yang makin besar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini, pemakaian Tuhan, kapasitas rohani yang Tuhan beri, kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau punya jaminan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat-umat-Mu, bahwa dalam setiap peperangan rohani yang kami hadapi, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami perlu senantiasa setiap waktu membangun keintiman dengan Tuhan. Intimasi terjadi, membangun relasi dengan sesama kami, bekerja sama. Ada roh pengampunan satu dengan yang lain, ada kasih yang mengikat di antara kami Tuhan. Sehingga kami tidak masuk dengan tipu daya si jahat. Kami tidak mudah dipecah belah oleh roh jahat. Dan yang kedua adalah kami harus berserah kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Seperti Engkau yang sudah menyatakan kepada bangsa Israel, kepada Yakub, kepada Israel, bahwa Israel adalah tentara Allah, pejuang Allah. Kami percaya bahwa sebagai Israel rohani, hal yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami berserah kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang ganti kami. Dan yang ketiga adalah bahwa Engkau mengejarkan bagi kami untuk kami belajar seperti Elia, melakukan firman Tuhan dengan akurat. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hasil dari semuanya, ujung dari semuanya itu, kami berkata semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kami bersyukur karena Engkau adalah kemenangan bagi kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Kami berdoa kalau hari-hari ini ada di antara kami yang sedang lemah, yang sedang tidak berdaya menghadapi segala tipu daya, segala intimidasi dari roh jahat, kami deklarasikan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.